Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Saya akan membantu memberikan plan untuk XAU USD untuk di tanggal 25 Agustus 2021. Ya. Jadi pertama-tama saya akan membagikan informasi terlebih dahulu bahwa posisi tadi malam itu posisi sideways. Ya, jadi pengertian teman-teman kalau sudah sideways itu berarti teman-teman harus berhati-hati. Ya. Setelah posisi sideways, posisi teman-teman pagi hari ini itu sudah di breakout posisi S1-nya. Ya. Tetapi ini masih tahapan sudah breakout, tetapi masih ada konsolidasi. Jadi harusnya teman-teman mindsetnya kalau melihat seperti ini biarkan dulu dia close candle. Kita tinggal nunggu satu konfirmasi warna merah seller, maka teman-teman ikut sell setelah close candle H1. Tetapi setelah nyampe ke posisi S2, teman-teman sebaiknya take profit dulu. Ya, take profit dulu, pelan, ambil, kemudian tunggu lagi. Apakah ada potensi turun lagi atau potensi naik? Jadi candle itu tidak bisa diramal. Oh, habis ini sell terus ini sampai ke bawah. Tidak akan ada yang bisa seperti itu. Jadi maka kalau teman-teman bisa seperti itu, saya pun sama. Saya akan melakukan sama. Begitu ini saya sell, ini tutup. Baik, kemudian dia muncul saya akan kasih 10 lot. Supaya cepat selesai dan saya cepat profit. Ini nggak akan bisa. Karena dalam ilmu trading itu ada yang namanya money management, kemudian ada teknik-teknik swing, scalper, kekuatan, ketahanan dari masing-masing teman-teman, keikhlasan untuk melakukan SL dan lain sebagainya. Itu membentuk diri teman-teman sendiri. Ya. Jadi semua dasar keilmuan itu pada umumnya, pada dasarnya semuanya sama. Ya, mau dasar ilmu apapun sama. Yang jelas teman-teman tahu risikonya. Risikonya apa? Jadi teman-teman jangan sama sekali-sekali selalu berpikir profit dan profit terlebih dahulu. Risknya di area mana teman-teman itu bermain dan risknya paling kecil. Itu yang paling penting. Itu, ya. Itu yang paling terpenting. Nah, ini yang jadi kendala. Ya, ini yang jadi kendala. Ini yang jadi kendala. Jadi kalau teman-teman tidak memperhatikan risiko, maka ini sangat berbahaya sekali. Ya. Ini posisi S1 sudah terbreakout. Ya. Saya sudah menyampaikan tadi, setiap nyampe di S2 ataupun S3, teman-teman persiapan. Apakah di situ ada tanda-tanda pembalikan atau tidak? Kalau memang tidak ada, dan sudah mencapai perjalanan yang terlalu puncak, maka teman-teman waspada. Jadi logika tradingnya juga harus main. Logika pemikirannya harus main. Kenapa? Trading ini tidak ada ilmu baku yang pasti, itu tidak ada. Tapi logika juga harus bermain. Ya. Misal posisi seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4 candle. Kalau 1, 2, 3, 4 candle ini dijumlah, maka jumlahnya menang seller. Maka logika trading kita adalah arahnya kemana? Ke seller. Itu yang jauh lebih realistis. Tetapi apakah langsung kita sell posisi seperti ini? Tidak, kita harus nunggu konfirmasi satu candle lagi, seller. Baru teman-teman ikut sell. Ya. Ini saya hanya memberikan masukan. Silahkan, keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Yang jelas saya selalu membantu menggambarkan, jadi menerjemahkan setiap posisi area-area ini. Ya, jadi supaya teman-teman itu bermain realistis, enggak diecer-ecer lotnya asal buy, sell ikut sell gitu. Tidak bisa begitu. Jadi kita mainnya bertahap. Satu kali entry, ya, kita tunggu.
Kalau memang memungkinkan untuk averaging, averaging. Kalau tidak memungkinkan, jangan. Ya. Ini untuk XAU USD. Ini kemudian untuk GBP JPY. GBP JPY posisinya juga masih sideways. Ya, masih sideways GBP USD. Masih sideways. R1-nya belum ditembus, S1-nya juga belum ditembus. Sebaiknya kita menunggu dari posisi ditembus S1 ataupun S2. Baru teman-teman ambil keputusan. Apakah teman-teman melanjutkan seller atau menunggu di area S3. Di area S3 begitu juga, apakah terjadi posisi pembalikan atau tidak. Kalau memang realistisnya itu tidak terjadi pembalikan, teman-teman nggak boleh memaksa buy di sini, itu nggak boleh. Harus nunggu konfirmasi yang terakhir. Itu konfirmasi dari akumulasi candle. Nah, setelah teman-teman buy di sini, di area buy, ya kan, di area buy ini teman-teman baru mengikhlaskan SL-nya itu posisi di mana. Gitu. Oh, SL-ku di area ini, berarti sudah siap. Setiap dia turun, kita buy. Setiap kita buy, dia turun, kita buy. Sampai berapa kali teman-teman kuat nahan. Ya, nah, itu diperhitungkan. Kemudian muncullah SL di sini. Ini SL yang realistis. Kenapa saya katakan realistis? Ini kalau sudah terbreakout dari posisi H1-nya, ya, ini sudah breakout dari SL-nya ini teman-teman harus nunggu berminggu-minggu. Ya, kalau modalnya kuat. Kalau modalnya nggak kuat, maka teman-teman harus injeksi modal lagi. Injeksi dana lagi. Ya, ini yang perlu jadi perhatian. Nah, ini untuk plan GBP USD. Ini untuk plan Euro USD. Ini sama posisinya. Ini sudah terbreakout, tetapi secara mayor, tren ini masih dibentuk oleh kekuatan seller. Ya. Walaupun sempat diturunkan, ya, turunkan awal-awal sempat diturunkan di posisi ini. Sempat diturunkan, ya, nah, dari atas ini diturunkan kemudian ke sini, kemudian naik lagi. Artinya kalau kita menerjemahkan seperti ini, berarti kekuatan buyer itu masih mutlak. Nah, di mana kita bermain yang paling aman itu setelah posisi S2. Ya, walaupun ini S1 sudah terbreakout, maka teman-teman butuh konfirmasi satu candle lagi. Satu candle dari H1 sekarang yang sedang berjalan. Itu terbentuk apa? Kalau terbentuk seller tebal, maka teman-teman boleh ikut seller. Ya, ikut seller terlebih dahulu. Setelah profit mencapai S2, teman-teman harus take profit. Nah, kalau posisi teman-teman sell di posisi ini, misalnya, SL-nya berada di mana yang realistis? SL-nya berada di R1, tapi dilebihin 250 pip karena ini Euro USD. Ya, 250 pip. Di posisi sini misalnya. Euro USD. Ya, jadi bertahap, dari tahap, nanti teman-teman akan aman bermainnya. Jadi nggak gerusak-gerusu, tinggal entry kebanyakan, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bahkan kita nganter keluarga saja kebingungan. Karena kita tidak tahu batasan di mana kita melakukan SL. Kalau kita posisi sekarang entry sell. Kalau kita posisi area buy, maka posisi SL yang realistis itu berada di 11664. Dilebihi 250 pip dari sini. Ini SL-nya. Dan itu tidak perlu teman-teman doain. Artinya, pasti naik, nggak perlu. Karena ini spot market. Biarkan saja. Karena kita sudah niat bisnis di sini, ini pasti ada untung dan ada rugi. Ya, tetapi di mana area yang realistis dan berapa modal kita, berapa kita menggunakan lotnya yang realistis. Nah, kalau teman-teman pernah ada yang chat dengan saya, Pak, saya kalau modal 3.000, berapa Pak saya harus melakukan lot? Nah, tergantung, saya tanyakan, tergantung pada risiko berapa teman-teman itu mengikhlaskan. Dengan ketahanan
panen berapa teman-teman itu ikhlas. Nah, silahkan lihat di video tutorial cara menghitung lot atau money management dan risk-nya itu sudah ada semua di situ. Nah, ini untuk plan Euro USD sudah cukup jelas karena posisinya entry di mana, SL di mana, area buy-nya di mana, menunggunya di mana, ini sudah jelas semua dari XAU USD maupun GBP USD dan Euro USD. Oke, untuk sementara plan tanggal 25 Agustus 2021 saya cukupkan sekian. Semoga bisa membawa keberkahan, keberuntungan buat teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman bisa selalu WD setiap minggunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.